Program makan bergizi gratis digelar serentak hari ini di 196 titik di 26 provinsi. Program ini ditujukan tak hanya bagi siswa, tapi juga ibu hamil dan menyusui. Seperti di SD Negeri 11 Pagi Selipi, Jakarta, makan bergizi disediakan mulai pukul 8 pagi dengan pembagian makanan yang terdiri dari protein, sayur mayur, dan susu atau penggantinya. Program makan bergizi gratis telah berlangsung sejak tanggal 9 Desember 2024 ini di SMK Negeri Medan disukai para siswa karena menu yang disediakan beragam. Dengan program makan bergizi gratis, para siswa juga lebih teratur makan siangnya. Menurut saya sih makanannya enak-enak ya Bang. Varian menunya juga beragam gitu kan. Nah apalagi yang paling penting nih dengan adanya program ini nih, kami nih nggak perlu berat-berat bawa bekal lagi gitu. Dan juga adanya program ini buat kami itu lebih teratur akan makan siangnya. SPPG Kota Depok menyiapkan 3.000 porsi makan bergizi gratis yang dibagi menjadi 2 rentang waktu, yakni pukul 8 dan pukul 11 siang, yang akan dibagikan kepada siswa sekolah dasar di 10 SD di Kota Depok, Jawa Barat. Dan untuk makan bergizi gratis siang hari juga melibatkan 50 warga sekitar yang didominasi oleh ibu-ibu sebagai juru masaknya. Persiapannya dan mulai jadwal schedule untuk pemasakannya itu hari Minggu, mungkin Minggu malam, karena dibagi 2 schedule untuk tidak masak, dari jam 1 untuk jam 8 untuk anak-anak SD jam 8 dan jam 3 untuk anak SD jam 11. Kita ambil warga sini, diberdayakan warga sini, di masyarakat sini yang memasak. Menurut juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasbi, 190 dapur makan bergizi gratis tersebar di 26 provinsi. Pengelolaan tak hanya rantai pasok, dapur makan bergizi gratis juga menerapkan standar kebersihan dan higienis makanan yang disajikan. Akhir tahun 2025 nanti diharapkan ada 5.000 dapur program makan bergizi gratis. 190 dapur MBG ini tersebar di 26 provinsi. Dan pengelolaan ini tidak hanya sekedar persoalan rantai pasok, tapi juga bagaimana kebersihan dan higienis makanan yang ada di dapur. Di akhir tahun 2025 nanti diharapkan akan ada sekitar 5.000 dapur MBG dan bisa melayani sedikitnya 15 juta penerima manfaat. Presiden Prabowo Subianto berpesan dalam amanatnya agar program makan bergizi gratis menggunakan bahan baku dari desa dan dalam negeri. Dengan bahan baku program bergizi gratis dari desa dan dalam negeri, maka roda perekonomian desa akan bergerak. Tim Liputan, Kompas TV. Tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dede Prayudi, menyatakan pemerintah tidak mematok anggaran per porsi untuk menu makan bergizi gratis. Anggaran yang sebelumnya disebut sebesar Rp10.000 merupakan harga yang dikira-kira per porsi. Sedangkan naik dan turunnya anggaran tergantung dengan peningkatan efisiensi makanan karena semua bahan baku yang digunakan didapat langsung dari petani di tanah air. Kalau kita berbicara anggaran, tidak pernah anggaran program makan bergizi gratis itu disusun per porsi. Jadi tidak pernah ada anggaran makan bergizi gratis disusun per porsi. Anggaran tidak pernah turun 71 triliun rupiah. Ya, sekali lagi anggaran tidak pernah turun 71 triliun rupiah. Adapun misalnya spekulasi-spekulasi yang beredar di masyarakat itu adalah harga yang dikira-kira per porsi, ya. Dan naik turunnya itu dikarenakan adanya cara-cara tertentu untuk meningkatkan efisiensi. Jadi sekali lagi, ketika kita berbicara anggaran, tidak ada anggaran per porsi, ya. Hari ini, saudara, program makan bergizi gratis mulai diterapkan di 190 titik di 26 provinsi di Indonesia. Lebih lengkap soal pelaksanaan hari pertama makan bergizi gratis, saat ini sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, saudara, tenaga ahli PCO, Prita Laura. Selamat petang, Mbak Prita. Halo, selamat petang. Ya, ini kita langsung minta update-nya dulu nih. Berapa siswa yang sudah mendapat makan gratis di tahap pertama ini atau hari pertama ini?
Kami belum menghitung secara keseluruhan, tapi yang jelas tadi disampaikan sudah ada 190 titik dapur makan bergizi gratis. Contohnya misalnya di daerah yang tadi saya kunjungi, satu dapur mengelola rata-rata more or less ya, kurang lebih 3.000 porsi. Begitu. Kalau tadi di tempat saya di dapur Ciracas begitu ya, 3.000 kurang sedikit. Kenapa kurang sedikit? Karena memang jumlah dari 7 sekolah yang dilayani ini tidak sampai 3.000 pas, begitu. Jadi ini yang membuat kami memang masih mengumpulkan data dari semua yang ada, karena memang tidak bisa dipetok begitu ya bahwa satu dapur semua 3.000 karena jumlah dari masing-masing anak di sekolah tersebut berbeda-beda ya. jumlahnya. Mbak Lulu, tapi Ya. targetnya masih on track ya, 3 juta penerima sampai akhir Januari nanti. Kita doakan bersama, kita upayakan bersama, Amin. dan harus on track. Karena bagaimanapun ini adalah sebuah langkah yang sangat penting yang bagaimanapun harus kita sukseskan untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas. Indonesia Emas 2045 itu tidak sebentar, tidak lama, sebentar kalau dalam hitungan kita tumbuh kembang manusia begitu ya. Jadi ini adalah satu masa, saya sampaikan ini sebuah golden moment untuk kita bisa membangun bangsa kita. Jadi harus tercapai. Kita harus tercapai begitu ya. Bersama. Mbak Lulu, tapi catatan untuk hari ini, hari pertama program makan gizi gratis berlangsung apa saja? Sudah berjalan dengan baik secara keseluruhan. Ada beberapa catatan memang karena memang proses untuk membangun dapur ini tidak semudah yang dipikirkan oleh masyarakat begitu ya. Ada proses di mana pengadaan bangunannya, kemudian memasukkan, kemudian peralatannya, kalau bicara mengenai mengumpulkan sumber daya manusia. Jadi banyak sekali proses yang sangat kompleks yang memang ini sedang terus-menerus kemudian berproses untuk diperbaiki. Namun secara sistem sudah dibangun sedemikian rupa, selama 6 bulan uji coba terus dilakukan, kita bisa melihat sistemnya seperti apa yang bisa memastikan agar rantai pasok ini bisa berjalan dengan baik dan kemudian memberikan makanan yang berkualitas bagi anak-anak Indonesia. Terutama juga bagaimana pengolahan makanannya, jangan sampai kemudian ada makanan yang basi, jangan sampai kemudian ada makanan yang kualitasnya tidak baik, ada anak Indonesia yang keracunan, jangan sampai seperti itu. Dan juga dipikirkan juga bagaimana proses transparansinya, agar jangan sampai kemudian program ini menjadi sebuah ajang pungli baru. Sistem dibuat sedemikian rupa dan ini adalah sistem yang terus berkembang, terus berproses. Jadi pembelajaran itu menjadi satu kata kunci utama untuk membangun sistem yang terbaik untuk makan bergizi gratis bagi masa depan anak Indonesia ini. Sistemnya sudah terbangun, kemudian mekanismenya juga sudah diatur sedemikian rupa. Namun ada informasi terkait dengan penundaan program MBG di Merauke. Update-nya seperti apa, Mbak Lulu? Di Merauke sebenarnya sudah dipersiapkan begitu ya. Penundaan ini sebenarnya adalah saya belum tahu ya begitu ya apa update-nya di sana karena masing-masing lokasi tentunya ada faktor-faktornya sendiri. Bagaimanapun kesiapan SOP yang terjaga dengan baik itu yang utama. Bapak Presiden menyampaikan bahwa jika memang di titik tersebut belum siap jangan dipaksakan. Karena memang titik tersebut kesiapan dan SOP menjadi sangat penting untuk kemudian diterapkan untuk memberi makan yang terbaik bagi anak-anak. Jangan sampai karena kondisi dapurnya kurang higienis, kemudian dipaksakan diberikan, itu tentunya tidak diinginkan. Jangan sampai dipaksakan ternyata malah realisasinya tidak baik begitu kan? Ya, seperti ada makanan basi dan segala macam. Ini yang tidak diharapkan terjadi. Nah, dari program yang sudah berjalan ini kemudian kan selalu digaungkan bahwa ada pelibatan warga lokal, kearifan lokal, kemudian memanfaatkan semua sumber daya termasuk hasil tani dari warga lokal. Apakah ini juga sudah terrealisasi di hari pertama ini? Yang hari ini saya pantau adalah di Ciracas. Di Ciracas sudah suplai makanan berasal dari pasar-pasar lokal dan tentunya ini juga terbuka nanti kemudian bagi masyarakat petani, kemudian nelayan dan juga UMKM lokal untuk kemudian menjadi bagian dari mitra makan bergizi gratis masih sangat terbuka. Jadi kalau misalnya sehari ini saya lihat
prakteknya di dapur di daerah Ciracas, ada 46 masyarakat lokal yang kemudian mendapatkan lapangan pekerjaan baru bekerja di dapur makan bergizi gratis. Yang kebanyakan diantaranya adalah para ibu-ibu ikut membantu. Jadi dalam program makan bergizi gratis ini selain kemudian juga memberikan makanan bergizi yang bergratis untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, anak-anak kita, namun juga berdampak kepada ekonomi, yaitu ekonomi lokal dalam bentuk penciptaan lapangan pekerjaan. Di satu dapur saja tadi saya menyaksikan ada 46 lapangan pekerjaan baru sebagai pemasak, sebagai yang mempersiapkan makanan, bahkan kemudian supir. Dan kemudian juga ada potensi bisnis baru, off-taker dari hasil-hasil pertanian dan juga hasil peternakan dan juga kemudian nelayan yang ada. Namun ada satu hal yang juga saya ingin sampaikan di sini ya, Ser ya. Kita sempat melihat bahwa pada tahun 2022 Menteri PMK Bapak Muhadjir Effendi menyampaikan ada 41% anak Indonesia tidak sarapan dan 58% memiliki pola makan yang tidak sehat. Dalam proses saya mengamati program makan bergizi gratis di beberapa tempat, saya menemukan bahwa angka ini benar-benar berbicara. Jadi ketika saya bicara, saya tanyakan kepada kelas begitu ya, siapa yang hari ini tidak sarapan? Tangan yang terangkat itu banyak. Jadi tidak sarapan. Tidak sarapan ini bisa berbagai sebab begitu ya. Ada yang memang tidak tersedia makanannya di mejanya untuk sarapan. Ada yang memang kebiasaannya tidak sarapan, bisa berbagai sebab. Nah, kemudian 58% memiliki pola makan yang tidak sehat. Data tersebut ternyata juga berbicara di lapangan. Jadi kami melihat sehingga akhirnya program gizi gratis, makan bergizi gratis ini akhirnya dihadirkan sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang tadi Mbak Lulu sampaikan ya. Kemudian ini terkait dengan hitungan anggaran, hitungan pemerintah realisasi anggaran di tahap awal. Kalau kita dengarkan tadi disampaikan bahwa anggarannya ini total ini 71 triliun, tidak pernah turun. Tapi di masa awal program makan bergizi gratis ini berapa anggarannya? Sama, tidak pernah turun. Dari awal ditargetkan 71 triliun. Berarti tidak akan turun dan anggaran ini akan selalu digunakan untuk program sampai target nanti ada 5.000 dapur makan bergizi gratis ya di akhir tahun ya? Ya, betul. Baik, terima kasih Mbak Prita Laura telah berbagi informasi di Kompas Petang. Tenaga ahli PCO, Prita Laura. Terima kasih ya, Ser.